Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha terus, mari kita berjuang terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini selalu. Mari kita gunakan seluruh pemberian Allah ini digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kesehatan, termasuk badan kita, tangan kita, sekujur tubuh kita ini gunakan untuk selalu di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan untuk selalu memberantas kebatilan, untuk selalu menegakkan kebenaran, untuk selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu menghalangi perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan korupsi, perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan sekujur badan kita ini digunakan untuk menghalangi kemungkaran-kemungkaran yang ada di bumi ini. Jadi supaya kita mendapatkan keridhaan Allah yang besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi kita harus berbuat karena Allah. Tuhan kita bukan uang. Tuhan kita bukan manusia. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita bukan makhluk. Jadi kita harus berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam segala keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat, apapun yang akan kita perbuat, kita harus betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari keridhaan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berjuang, berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbakti kepada ibu dan bapak karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat baik kepada manusia siapapun, kita tujuannya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan tujuan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita selamat. Pasti kita berbuat baik kepada siapapun juga yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun mereka-mereka yang tersesat. Kita berusaha mengingatkan, berusaha memberi petunjuk-petunjuk. Kita harus berusaha memberantas kesesatan-kesesatan dan kemungkaran-kemungkaran yang ada di bumi ini. Kita harus berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, gunakan tangan kita, anggota tubuh kita ini, supaya selalu di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mampu menghadapi siksa-siksanya Allah. Siksanya Allah itu sangat pedih. Allah itu subhanallah. Allah itu maha segala-galanya. Allah itu bisa menyiksa manusia dengan kekayaan bisa. Allah bisa menyiksa manusia dengan kekurangan juga bisa. Allah bisa menyiksa manusia dengan jabatan juga bisa. Allah bisa menyiksa manusia dengan kekuasaan juga bisa. Allah maha segala-galanya. Jadi kalau orang itu jauh dengan Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan tersiksa. Walaupun dia kaya, walaupun dia punya pangkat, walaupun dia punya jabatan, walaupun dia punya kekayaan, kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan disiksa oleh Allah. Allah maha pandai. Allah bisa menyiksa hatinya.
Allah bisa menyiksa pikirannya, Allah bisa menyiksa badannya, Allah maha segala-galanya. Jadi kekayaan itu belum tentu bisa membahagiakan. Itu semua tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kelihatannya kekayaan itu bisa membahagiakan, kekayaan itu bisa menyengsarakan, bisa membuat bingung, bisa membuat sedih, bisa membuat gelisah, bisa. Tergantung Allah yang menentukannya. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berbuat zalim. Mereka itu disiksa sama Allah. Walaupun kelihatannya mereka itu mempunyai harta, mempunyai kekayaan, mempunyai kekuasaan, tetap mereka itu tersiksa. Karena sekujur badannya, semuanya itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa merubah detik jantungnya. Allah bisa membuat dia gelisah, sehingga terasa mau mati, sehingga takut-takutan mati, sehingga bingung, sehingga sedih, bisa. Dibikin oleh Allah macam-macam. Tersiksa dengan hartanya, bisa. Allah maha segala-galanya. Jadi kita ini harus mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, walaupun dalam keadaan pas-pasan pun, keadaan susah pun, keadaan senang pun, kekayaan ada maupun tidak ada, kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh pertolongan Allah yang besar. Kita ini butuh pertolongan Allah selalu, di setiap keadaan, di setiap waktu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini punya makar sangat hebat. Allah itu maha pandai, maha segala-galanya. Zat yang maha lembut, yang maha segala-galanya. Tidak bisa dilawan oleh manusia. Tidak bisa dilawan dengan kekuatan-kekuatan manusia. Dia maha segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini punya makar yang sangat hebat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa makarallahu wallahu khairul makirin. Yang artinya, dan mereka orang-orang kafir itu membuat tipu daya, maka Allah pun membalas dengan tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi mereka itu punya makar, mereka itu berbagai macam rencana yang ingin menghancurkan umat Islam, yang ingin menyengsarakan umat Islam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala punya makar jauh lebih hebat daripada mereka. Tipu dayanya Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih hebat dibandingkan mereka. Mereka tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat maha segala-galanya. Dan kita ini harus betul-betul berusaha semaksimalnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hidup ini sengsara di akhirat selama-lamanya. Semoga kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga kita bisa menggunakan sekujur tubuh kita ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita, ibu bapak kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan keji, dari segala perbuatan kemungkaran. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha terus untuk membersihkan diri kita ini selagi kita masih diberi kesempatan hidup. Mari kita berjuang terus untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha terus. Jangan kita ini terjebak oleh godaan-godaan setan yang akhirnya bisa menyengsarakan kehidupan kita
di dunia maupun di alam kubur maupun di akhirat. Jangan sampai kita ini mau mengikuti langkah-langkahnya setan, petunjuk-petunjuknya setan, bisikan-bisikan setan, setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia yang jahat, yang ingin menyesatkan, yang ingin merampok, yang ingin merampas, yang ingin menyengsarakan, yang ingin mendolimi. Jangan sampai kita ini dijebak oleh ranjau-ranjau dari godaan-godaan setan ini. Setan-setan ini ada yang dari golongan manusia, ada yang dari golongan jin, yang mana mereka itu sangat menyesatkan manusia, membawa manusia kepada kesesatan, kedzaliman, kemungkaran. Jangan sampai kita ikuti. Jangan sampai kita ikuti. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan akal kita supaya selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya selalu di jalan yang benar, supaya selalu tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang zalim, tidak mendukung orang-orang yang zalim, tidak membela orang-orang yang zalim, tidak membela orang-orang yang berbuat kemungkaran di bumi ini. Supaya kita gunakan akal kita gunakan sekujur tubuh kita untuk mencegah kemungkaran, untuk memberantas kebatilan yang ada di bumi ini. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita pilih, kita mau jalan yang mana. Kalau kita langkahnya salah, kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang sengsara. Kalau kita di jalan yang lurus, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sendiri yang beruntung. Kita merasakan kebahagiaan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa tenang, merasa dilindungi oleh Allah, merasa disayang oleh Allah, merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertakwa kepada Allah, usahakan sholatnya 5 waktu, jangan sampai dilepas. Usahakan yang tepat waktunya, usahakan sholat tahajudnya dikerjakan, puasa sunnah dikerjakan, perbuatan-perbuatan baik, semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerjakan. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tinggalkan. Ini hidup kita teratur, tenang. Kita bisa merasakan kesenangan, kebahagiaan, ketentraman hati maupun pikiran. Kita merasakan kebahagiaan, lezatnya iman. Tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan harta, dibandingkan dengan kekayaan, dibandingkan dengan pangkat jabatan. Tidak bisa. Lezatnya iman itu sangat indah. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kalau mereka, para raja, itu tahu yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Hati mereka, pikiran mereka, orang-orang yang betul imannya, mereka yang betul takwanya, mereka raja-raja itu akan iri. Melihat kalau dia tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh para raja, oleh para presiden, oleh para pejabat. Tidak bisa mereka rasakan kalau mereka tidak beriman dengan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lezatnya iman ini sangat luar biasa. Seandainya mereka tahu, mereka pasti iri dengan orang-orang yang beriman ini. Saking nikmatnya, lezatnya iman, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga selalu berusaha semaksimalnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Ketenangan hati, ketenangan pikiran. Belum di akhirat, di dunia ini saja insya Allah sudah senang, tenang, bahagia, insya Allah. Apalagi nanti di akhirat. Sering-sering berpuasa sunnah, melakukan amal soleh, banyak-banyak beramal, melakukan kebaikan, dan semua itu ditujukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua amal kalau ditujukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Jadi orang yang beramal karena makhluk, beramal karena pangkat, beramal karena jabatan, beramal karena kekuasaan, beramal karena bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Karena apa? Karena dia berbuat karena makhluk,
Dia menuhankan makhluk. Dia berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat karena makhluk. Karena ingin kekuasaan, ingin jabatan, ingin pangkat, ingin kedudukan. Dia berbuat, dia beramal. Ini amal-amal yang sia-sia. Dia beramal tapi tidak dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Semakin besar dosanya. Karena apa? Karena bukan karena Tuhan. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena makhluk. Dia menuhankan makhluk. Dia berbuat syirik. Menuhankan makhluk. Berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita lihat, wah amalnya besar, kelihatannya orangnya baik. Belum tentu. Yang tahu hatinya Allah. Walaupun amal itu kelihatannya kecil, tapi ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadi besar. Jadi Allah itu maha adil, memberi kesempatan kepada siapapun juga, walaupun dia orang tidak mampu, walaupun dia orang miskin, diberi hati, diberi pikiran, diberi kemampuan, diberi kesempatan oleh Allah, insya Allah untuk berbuat perbuatan yang terbaik. Jadi usahakan karena Allah, kita beramal karena Allah, kita sholat karena Allah, kita berpuasa karena Allah, kita melakukan semua kegiatan, perbuatan-perbuatan selalu di sekujur tubuh kita ini, gunakan tangan kita ini karena Allah. Berbuat karena Allah. Kaki kita gunakan karena Allah. Di jalannya Allah dan karena Allah. Bukan karena makhluk, bukan karena yang lain. Kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah bersihkan hati kita menjadi hamba-hambanya yang ikhlas, yang yakin, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yakin itu orang yang paling kaya di bumi ini. Orang yakin, orang yang paling istimewa di bumi ini. Yang paling yakin. Yang paling yakin, yang paling senang, yang paling bahagia. Kalau dia yakin kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya, dia akan meninggalkan semua yang dilarang, semua yang haram, dan hatinya akan tenang. Dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin, orang yang paling kaya di bumi, orang yang yakin. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang yakin, yang ikhlas, dikaruniai ikhlas, yakin yang tinggi, seperti keyakinan para nabi dan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dibersihkan oleh Allah hati kita, dijauhkan dari segala kemungkaran, dijauhkan dari segala yang haram, dijauhkan dari segala godaan-godaan syaitan dan anak keturunan kita semuanya. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah seluruh iman dan jadikanlah kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.